Halo semuanya, ketemu lagi di Monster ID. Hari ini kita pengen recap film, tapi filmnya nggak ada monster-monsternya cuy. Cuma biarpun begitu, film ini gue jamin seru banget. Karena kenapa? Karena ada telur ayamnya. Ya, telur ayam. Filmnya berjudul Gudetama, An Excellent Adventure. Ini adalah serial animasi CG live action yang dibintangi oleh karakter buatan yang diberi nama Gudetama, yang mengisahkan perjalanannya bersama dengan seekor anak ayam dalam pencariannya untuk menemukan sang ibu. So, di video kali ini kita akan recap season 1 dari serialnya. Dan kalau gitu, nggak usah lama-lama ya. Langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah dimulai di dalam lemari es. Di sana ada sebuah keranjang kecil yang berisi telur ayam, di mana satu telur tiba-tiba bergerak dan kemudian menyenggol telur yang ada di sebelahnya sehingga telur itu terjatuh. Ketika cangkangnya pecah, isi dari telur itu terus terjatuh dan terjatuh lebih dalam lagi sampai akhirnya dia mendarat di sebuah rak penampung makanan. Dan inilah dia, si Gudetama. Nah, telur yang tadi bergerak-gerak ternyata juga ikutan menetas, yang kemudian terjatuh dan sekarang berada tepat di samping Gudetama. Nah, kalau anak ayam ini bernama Sakipio. Ketika melihat Sakipio, Gudetama tahu kalau Sakipio merupakan telur yang udah berhasil dibuahi, makanya dia bisa menjadi anak ayam. Namun karena emang Gudetama ini pemalas, jadinya dia nggak begitu tertarik ketika melihat Sakipio. Tapi bagi Sakipio, ketika melihat Gudetama, dia yakin kalau sosok yang ada di hadapannya ini adalah ibunya. Nah, karena Gudetama nggak mau menjadi ibu dari Sakipio, akhirnya dia menunjuk ke arah sebuah poster sambil mengatakan kalau itu adalah ibunya. Mengetahui hal tersebut, Sakipio senang bukan main. Namun rupanya Sakipio udah salah mengira, karena yang sebenarnya ditunjuk Gudetama adalah gambar ayam yang ada di sebelahnya, yang menurut Gudetama kalau sosok ayam itu bisa jadi merupakan nenek moyang dari Sakipio. Nah, sejak kejadian itu Sakipio menjadi berhasrat nih untuk menemukan ibunya, sekaligus berencana mengajak Gudetama dalam pencariannya. Sakipio yakin kalau Gudetama adalah saudaranya karena mereka lahir dari satu keranjang yang sama. Tapi meskipun begitu, Gudetama sama sekali nggak tertarik dengan rencana tersebut. Nah, demi menginspirasi saudaranya, Sakipio lalu menjelaskan tentang seberapa bahagianya mereka karena bisa tetap hidup sampai sekarang. Makanya itu, mereka harus mencari sang ibu demi tujuan hidup selanjutnya. Namun lagi-lagi si Gudetama yang mageran ini nggak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Sakipio. Di sini Sakipio nggak mau nyerah, di mana dia kemudian berencana membuat kendaraan bagi si Gudetama dengan menggunakan pecahan kulit telur, supaya Gudetama yang malas ini bisa ikut menemaninya. Singkat cerita, ketika kesempatan itu muncul, perjalanan mereka kemudian dimulai. Mereka berdua berhasil melarikan diri begitu kulkas dibuka. Ketika sudah berada di luar, Gudetama dan Sakipio menyadari kalau selama ini mereka ternyata berada di dalam kulkas yang ada di sebuah restoran. Yang itu berarti cepat atau lambat mereka juga bakal dimakan. Makanya itu mereka sekarang harus cepat-cepat kabur sambil bersembunyi. Dalam pelariannya ternyata nggak semudah yang dibayangkan, di mana mereka berdua harus terpisah. Gudetama terjatuh dan ditemukan oleh salah seorang koki. Dari sana si koki lalu meletakkan Gudetama di salah satu piring yang nantinya bakal dikonsumsi. Sakipio yang melihatnya langsung panik dan mencoba menyelamatkan Gudetama. Namun si Gudetama rupanya slow banget, nggak ada takut-takutnya. Dia bahkan sempat berkata kalau hidup itu harus dibawa santai. Nah, tepat di samping Gudetama ada sepiring sushi yang berisi telur salmon dan juga ikan kering. Di sini si ikan kering sempat mengatakan kalau dirinya sudah berada di sini sejak lama, tapi nggak ada satupun pelanggan yang mengambilnya untuk dimakan. Sementara itu, Sakipio yang lagi berusaha mencari jalan untuk menolong Gudetama, secara nggak sengaja malah melihat bagaimana manusia mengolah daging dan juga telur ayam untuk dikonsumsi. Nah, ketika melihat seorang koki yang lagi memasak, rupanya Sakipio malah mengira kalau koki itu adalah ibunya.
Sadar kalau ada anak ayam yang lepas, si Koki malah memilih untuk membuang Sakipio ke tempat sampah. Di sisi lain, Gudetama yang masih mengobrol dengan teman-teman barunya, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan makanan baru, yaitu puding yang kemudian diletakkan di salah satu piring. Ketika melihat si puding nih, si telur salmon jadi terkesan dan juga penasaran bagaimana bisa dia mendapatkan penampilan seperti itu. Si puding kemudian menceritakan semuanya, mulai dari proses pembuatannya sampai lahirnya si puding. Dari sana, si puding lalu bertanya balik bagaimana mereka juga bisa mendapatkan bentuk seperti itu. Si telur salmon lalu bercerita kalau mereka sebenarnya lahir dan hidup di laut. Namun karena ibu mereka ditangkap oleh beberapa orang manusia, pada akhirnya pun mereka harus berakhir di tempat ini. Nggak berapa lama berselang, tiba-tiba piring yang berisi telur salmon dan juga puding diambil oleh pelanggan di restoran. Yang kemudian hal itu menyebabkan si ikan kering kembali bersedih karena dia lagi-lagi nggak dipilih alias nggak ada yang mau. Sementara itu di tempat sampah, Sakipio menemukan sebuah stiker yang menempel di salah satu kulit telur. Di sini Sakipio yakin kalau dia bisa mengikuti kode yang tertulis di dalam stiker itu, maka kemungkinan dia juga bisa menemukan ibunya. Balik lagi ke Gudetama yang rupa-rupanya dia diambil oleh salah seorang pelanggan yang ternyata dia merupakan seorang bocah yang penasaran dengan telur yang ada di hadapannya itu. Ketika mengambilnya, si bocah ini langsung menaruhnya bersama dengan mie yang akan dia makan. Sebelum itu, si bocah sempat menusukkan sumpitnya dengan maksud untuk memecahkan kuning telur. Tapi yang terjadi malah membuat Gudetama kesal dan meminta si bocah menghentikannya. Nah, apa yang dikatakan Gudetama ternyata membuat si bocah tiba-tiba menangis. Untungnya di momen ini Sakipio muncul dan langsung menyelamatkan Gudetama. Melihat telurnya menghilang, si bocah lagi-lagi menangis sambil berteriak kalau telurnya udah kabur. Dalam persembunyiannya, Gudetama sempat-sempatnya nih menenggak minuman favoritnya, yaitu kecap asin. Nah, di sisi lain, seorang pria yang bernama Inoue tiba-tiba muncul dan menghampiri si bocah yang nangis tadi. Setelah dia mendengar kalau si bocah berteriak tentang telur yang bisa kabur, Inoue lalu memperkenalkan diri kalau dia adalah seorang director yang lagi membuat sebuah program di televisi tentang makhluk-makhluk aneh, di mana Inoue rupanya bersedia menangkap makhluk apapun itu. Untungnya, Sakipio dan Gudetama berhasil melarikan diri, tepat sesaat sebelum pria tersebut menangkap mereka. Scene kemudian pindah ke suatu lokasi, di mana tampak Perdana Menteri Jepang yang bernama Sasagawa yang lagi pusing mikirin angka penurunan popularitasnya. Pasalnya, jika dia mendapatkan 1% penurunan lagi, maka Sasagawa akan menjadi Perdana Menteri Jepang yang paling gak populer sepanjang sejarah Jepang. Sakipio yang menyadari kalau dirinya sekarang sedang berada di samping si Perdana Menteri, tiba-tiba dibuat tersadar ketika Gudetama bertanya bagaimana mereka berdua bisa sampai di tempat ini. Jadi pada saat mereka berhasil keluar dari restoran, mereka berdua lalu mencoba untuk memecahkan kode yang sebelumnya ditemukan oleh Sakipio di tempat sampah. Sialnya, karena mereka lagi berada di kerumunan para pendemo, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi. Mereka hampir aja ketahuan oleh salah seorang pendemo yang kebetulan lagi istirahat. Untungnya si Sakipio dan juga Gudetama sempat menggabungkan diri mereka supaya nggak ketahuan. Nah, menyadari kalau ada telur di dekatnya, si pemuda itu malah menggunakannya untuk melemparkannya ke arah Perdana Menteri dengan niat mempermalukannya. Tapi nyatanya lemparan tersebut malah masuk ke dalam jas si Perdana Menteri, yang hasilnya Gudetama dan Sakipio sampailah di kantor Perdana Menteri. Dalam pertemuannya, tanpa sadar, Menteri Sasagawa lagi berbicara dengan dua makhluk yang ada di hadapannya sekarang. Sasagawa bahkan sempat bercerita dan mengeluh tentang kehidupannya, yang seolah-olah dia juga merasa kalau dirinya masih seperti anak kecil. Nah, karena khawatir dengan masa depan Jepang kalau negeri ini dipimpin oleh Perdana Menteri macam begini, si kuning telur pemalas malah kemudian mengajukan diri sebagai calon Perdana Menteri yang baru. Singkat cerita, Sakipio mulai membantu mempromosikan Gudetama, dan hasilnya di luar dugaan, di mana mereka malah mendapatkan banyak dukungan dari para warga. Yang itu berarti Gudetama akan menjadi sosok telur pertama yang memegang jabatan politik di negara Jepang. Setelah selesai dilantik, Sasagawa menyampaikan rasa bangganya terhadap Gudetama. Bahkan, dia juga menjadikan si kuning telur sebagai sumber inspirasinya dalam membuat perbedaan di dunia perpolitikan. Dengan perasaan berapi-api untuk menjadi seorang politisi yang lebih baik, Gudetama akhirnya menyerahkan kembali jabatan Perdana Menteri kepada Sasagawa. Dan dengan begitu, Gudetama dan Sakipio bisa melanjutkan kembali perjalanan mereka. Sebelum pergi, Perdana Menteri Sasagawa sempat berpesan kalau sebaiknya mereka berdua berhati-hati, khususnya bagi si Gudetama,
karena menurutnya telur mempunyai tanggal kadaluarsa yang kapanpun bisa membuat Gudetama menjadi busuk. Beberapa saat kemudian, sekretaris menteri datang dan melihat kalau Menteri Sasagawa tergeletak di lantai, yang padahal Sasagawa lagi menandatangani beberapa berkas. Nah, karena menyangka Perdana Menteri udah tewas, si sekretaris lalu memanggil pihak keamanan, di mana mereka menemukan sekaligus menyangka kalau pelakunya adalah Gudetama dan Sakipio. Mau nggak mau nih, mereka berdua terpaksa harus melarikan diri. Namun tanpa sengaja Sakipio tersandung, di mana hal itu malah membuat Gudetama terlempar keluar dari jendela. Sadar kalau saudaranya dalam bahaya, Sakipio langsung cepet-cepet turun nih demi menolong Gudetama. Tapi masalahnya Sakipio sekarang lagi berada di lantai 43. Apalagi si anak ayam ini juga sempet-sempetnya kesedot mesin penghisap debu, yang semakin membuat dirinya khawatir dengan keselamatan Gudetama. Sementara itu, Gudetama yang masih terjatuh melihat kalau ada beberapa makanan yang ada di setiap lantai, sepertinya menyarankan agar dia menyerah, karena nggak lama lagi tubuhnya akan hancur begitu sampai di bawah. Nah, setelah beberapa kali mencoba, Sakipio pada akhirnya berhasil turun dan kini mencoba untuk menaiki lift. Nah, sialnya karena lift ini ada di gedung, otomatis banyak orang dong yang menggunakannya dan harus berhenti di setiap lantai. Mengetahui hal itu membuat Sakipio semakin stres kalau dia nantinya nggak akan sempat untuk menyelamatkan Gudetama. Untungnya Sakipio tetap sabar sampai akhirnya dia tiba di lantai dasar. Nah, pada saat dia melihat Gudetama, dengan cepat Sakipio berlari dan kemudian melompat. Namun ketika keduanya hampir bertemu, tiba-tiba Gudetama malah tertarik kembali ke atas menuju kantor Perdana Menteri. Ternyata sebelum terjatuh, tubuh Gudetama sempat terkena kalaza, yaitu sebuah bahan yang berfungsi untuk menahan kuning telur tetap pada tempatnya. Next, setelah melalui berbagai macam rintangan, Sakipio dan Gudetama kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah jalan, lagi-lagi mereka dikejutkan dengan kemunculan truk mainan yang terlihat akan menabrak mereka. Rupanya truk mainan itu dikendarai oleh telur busuk. Kuning telur busuk ini lalu memperkenalkan diri sebagai Gudetama, sekaligus meminta kepada Gudetama dan juga Sakipio untuk memberikannya kecap asin. Nah, karena emang mereka berdua nggak punya kecap asin, Gudetama akhirnya melepaskan Gudetama dan juga Sakipio. Tapi sebagai gantinya, Gudetama ini lalu menceritakan kisah tragis perihal kenapa dia bisa menjadi seonggok telur busuk. Jadi ceritanya 2 hari yang lalu, Gudetama menjadi seonggok kuning telur yang masih segar, yang kemudian disajikan oleh seorang wanita kepada pacarnya. Nah, pada saat si laki-laki ingin mengucapkan terima kasih, tanpa sengaja dia malah menyebutkan nama wanita lain, yang akibatnya terjadilah pertengkaran di antara kedua pasangan itu, yang otomatis meninggalkan Gudetama sendirian di piring sampai akhirnya dia kemudian membusuk. Mendengar apa yang baru aja diceritakan, seketika membuat Sakipio teringat nih perkataan si Perdana Menteri dan mulai mengkhawatirkan kondisi dari Gudetama. Di sini mereka berdua bahkan sempat berpikir, mungkin lebih baik jika mereka dimakan seseorang ketimbang harus membusuk seperti Gudetama. Nah, nggak lama setelahnya Sakipio menyadari kalau di bagian pantat Gudetama ternyata mulai mengalami pembusukan. Karena panik, malam harinya mereka berdua kemudian pergi ke sebuah lokasi demi mencegah kebusukan dari Gudetama. Menurut si Gudetama, ada semacam batu ajaib yang bisa mencegah makanan mengalami pembusukan. Namun sayangnya, untuk mendapatkannya mereka harus mengatasi pemiliknya, yaitu seonggok mafia telur yang dikenal sangat jahat dan berbahaya. Nggak lama setelahnya, sebuah telur rebus juga ikutan muncul tepat sebelum Sakipio berniat mencuri batu itu. Telur rebus misterius ini bahkan sempat memperingatkan supaya jangan pernah berurusan dengan pemilik dari batu yang merupakan sosok yang paling ditakuti di dunia perteluran. Nah, karena pembusukan si Gudetama ini semakin lama semakin menyebar, si telur rebus akhirnya kasihan. Karena itu, dia lalu mencoba membantu dengan cara membawa mereka ke tempat persembunyian dari si mafia telur. Singkat cerita, masuklah mereka ke tempat yang dimaksud. Dengan melakukan penyamaran seadanya, di sana mereka menemukan kalau tempat tersebut terdapat banyak sekali telur dengan berbagai bentuk yang lagi memainkan sebuah pertunjukan orkestra. Dari sana mereka lalu berjalan melewati jalur pipa udara dan kemudian menemukan batu yang dicari-cari. Nah, karena nggak mungkin langsung turun dan mengambilnya, si telur rebus lalu memberikan saran kalau Sakipio harus mengambilnya dari atas dengan menggunakan Gudetama yang ditempeli kalaza. Namun di sini Sakipio juga menyadari kalau ternyata si telur rebus ini juga mengalami proses pembusukan, yang akibatnya si Gudetama sekarang mau nggak mau harus mengambil 2 paket
paket sekaligus. Tapi ketika mereka sedikit lagi akan mendapatkannya, tiba-tiba lampu ruangan menjadi padam dan akibatnya mereka pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Nggak lama setelahnya, bos mafia nih yang ternyata adalah telur dadar raksasa lalu muncul dan langsung menuduh ketiganya udah mencuri barang-barang miliknya. Namun seketika aja si telur dadar ini menyadari kalau pelakunya bukanlah mereka bertiga. Ketika mengetahui kalau si Gudetama tiba-tiba bisa keluar dari penjara akibat ditarik oleh sesuatu, si telur dadar lalu membuat perjanjian dengan Sakipio dan juga telur rebus, dimana kalau mereka berdua bisa menemukan siapa pelaku yang sebenarnya, maka mereka semua akan dilepaskan. Sementara itu di luar, Inoue bersama dengan temannya yang bernama Suzuki datang ke lokasi yang sama setelah sebelumnya mereka menerima kabar kalau ada sebuah telur aneh yang bisa bergerak terlihat berkeliaran di tempat ini. Nah, begitu sampai, Inoue dan Suzuki melihat Gudetama yang lagi ditarik masuk menuju ke dalam selokan. Sakipio dan telur rebus yang berada tepat di belakang Gudetama terus berusaha mengejar sampai akhirnya mereka bertiga terdampar di sebuah restoran Chinese, di mana di sini mereka menemukan kalau ada banyak telur yang berwarna gelap. Untuk bisa menjadi gelap seperti itu, setiap telur akan direndam di dalam campuran tanah liat selama 40 hari. Nah, mereka sengaja mencuri batu-batu tadi dengan maksud untuk membuat mereka bisa bertahan lebih lama, bahkan sampai ratusan tahun. Di sini Sakipio mengatakan kalau dia dan teman-temannya nggak bisa mendapatkan batu itu kembali, maka mereka akan berada dalam bahaya. Nah, mendengar hal tersebut, rupanya membuat telur-telur hitam ini menjadi kasihan, di mana mereka memutuskan untuk mengembalikannya. Segampang itu rupanya. Setelah mendapatkan barang-barangnya, si telur dadar ternyata juga berbaik hati dengan mengizinkan Sakipio membawa 2 paket yang berisi batu ajaib. Nah, setelah digunakan, rupanya batu-batu itu hanya berfungsi untuk menjaga kelembapan, bukan untuk mencegah kebusukan. Namun meskipun begitu, bagian tubuh Gudetama mengalami perbaikan setelah menggunakan batu tersebut. Next dari sana, Gudetama dan Sakipio kini harus berpisah dengan si telur rebus setelah menyelesaikan misi mereka. Tapi tiba-tiba Inoue dan Suzuki menemukan mereka, di mana Gudetama kini ditangkap dan dibawa, sehingga membuat Sakipio menjadi sedih. Keesokan harinya, Gudetama berada di kantor bersama dengan Inoue dan juga Suzuki yang lagi santai sambil menikmati kecap asin pemberian dari Suzuki. Nah, ternyata di antara kedua orang ini, hanya Suzuki yang bisa melihat kalau Gudetama bisa berbicara, sedangkan si Inoue nggak bisa. Hal itu rupanya dikarenakan Gudetama nggak suka dengan Inoue. Gude-chan sensei, onegaishimasu yo. Beberapa menit kemudian, bos dari Inoue yang bernama Shimada muncul dan langsung menyapa Gudetama. Melihat hal tersebut semakin membuat Inoue kesel karena lagi-lagi dia nggak bisa melihat si Gudetama. Nah, di sini Inoue lalu mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan jawaban yang diterjemahkan oleh Suzuki supaya nantinya bisa dijadikan bahan untuk program di acara televisi. Dan hasilnya, Inoue berhasil menyusun sebuah cerita tentang alien yang bakal dia ajukan sebagai materi di acara televisi. Namun nyatanya ketika dia mempresentasikan di hadapan para investor, dia malah gagal. Apalagi ketika Inoue memperlihatkan sosok Gudetama yang hanyalah seonggok telur mentah. Next, setelah rapat tadi, Suzuki kini terlihat duduk bersama dengan Gudetama. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Sakipio. Di sini, Sakipio meminta kepada Suzuki untuk menerjemahkan stiker yang berisi kode yang sebelumnya dipercayai kalau benda itu merupakan kunci untuk menemukan ibu mereka. Dari hasil penyelidikan, ternyata diketahui kalau kemungkinan ibunya berada di sebuah restoran. Gak berapa lama kemudian, Inoue tiba-tiba datang. Di sini, dia akhirnya bisa melihat kalau Gudetama bukan sekedar telur mentah biasa. Karena itu, Inoue sekarang lalu menawarkan diri untuk mencari keberadaan ibu dari Gudetama dan juga Sakipio. Singkat cerita, pergilah Inoue dan kemudian sampai di lokasi yang dimaksud. Dari sana, Inoue langsung menaruh kotak yang berisi Gudetama dan Sakipio tepat di pintu masuk. Dimana setelahnya, seorang koki lalu muncul dan membawa kotak itu ke dalam restoran. Nah, ketika sang koki lagi sibuk mengerjakan sesuatu, Sakipio mengambil kesempatan itu untuk mencari
sang ibu. Dalam pencariannya, mereka melihat beberapa poster kecil yang memperlihatkan resep makanan yang dibuat menggunakan ayam. Melihat hal itu tentu aja membuat Sakipio takut kalau jangan-jangan ibu mereka mungkin udah menjadi santapan. Apalagi ketika Sakipio melihat si Koki yang memegang 2 buah sayur lobak yang diyakini Sakipio sebagai ibunya. Namun seketika aja tangisannya berhenti ketika tahu kalau itu hanyalah sekedar sayuran. Sakipio lalu mencoba bertanya kepada si Koki perihal keberadaan ibunya. Nah, si Koki lalu menyarankan supaya mencarinya di peternakan yang lokasinya itu tepat berada di samping restoran ini. Namun sebelum pergi, si Koki rupanya sempat menanyakan kepada Gudetama mau dibuat hidangan seperti apa sebelum dia akan dimakan. Mendengar hal itu seketika membuat Sakipio menjadi sedih sekaligus menyadari kalau mungkin aja ini adalah akhir dari perjalanan dia bersama dengan saudaranya itu. Karena dengan dimakan, Gudetama bisa bahagia ketimbang harus membusuk. Tapi rupanya Gudetama memilih untuk menemani Sakipio demi mencari ibu mereka. Setelah berpamitan dengan sang Koki, keduanya lalu keluar dan berjalan menuju ke arah peternakan. Nah, karena di luar anginnya sangat kencang, alhasil keduanya terbawa angin dan terjatuh di sebuah batu di sekitar danau. Gak lama berselang, seekor burung tiba-tiba menangkap Gudetama dan membawanya ke sarangnya yang berada di tiang listrik. Sakipio yang gak mau terjadi apa-apa dengan saudaranya itu langsung berlari, memanjat demi untuk menyelamatkan Gudetama. Namun setelah berada di atas, Sakipio melihat kalau Gudetama ternyata nggak diapa-apain. Malah si Gudetama ini dikira sebagai anak burung. Nah, ketika mereka akan kembali, Sakipio baru sadar kalau mereka rupanya nggak bisa turun begitu aja. Karena itu, mereka memutuskan untuk beristirahat semalaman. Sampai keesokan harinya, baru deh Sakipio berhasil mengumpulkan keberaniannya untuk melompat sambil berharap kalau dia bisa terbang. Di sini, Gudetama sempat mengingatkan kalau ayam itu nggak bisa terbang. Namun karena kepalang tanggung, Sakipio pun nggak peduli. Untungnya, Gudetama sempat menggunakan kalaza miliknya sehingga membuat mereka berdua terhindar dari kehancuran. Setelah berada di bawah, Gudetama dan Sakipio melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di sebuah kandang. Di sana, mereka melihat kalau ternyata ada banyak banget ayam dewasa yang kemudian membuat Sakipio menjadi bingung. Akhirnya, Sakipio mulai deh nanyain satu persatu ayam-ayam yang ada di sana. Namun, biar bagaimanapun juga, tetap aja mereka nggak bisa menemukannya. Karena itu, mereka berdua lalu memutuskan untuk menyelidikinya di kandang lain, di mana di sana mereka menemukan beberapa telur yang berwarna biru. Seorang wanita tua yang merupakan penjaga di kandang ini lalu muncul sambil menjelaskan kalau telur berwarna biru itu sebenarnya sama seperti telur ayam biasa. Namun dikarenakan kulitnya yang berwarna biru, alhasil dia nggak bisa menjualnya ke restoran. Mendengar hal itu, Gudetama tiba-tiba mengingat nih kalau pada saat dia lahir, dia sempat melihat kalau kulit telurnya itu berwarna biru. Dan benar aja si nenek lalu berkata kalau beberapa hari yang lalu dia melakukan sebuah kesalahan dengan menjual salah satu dari telur biru itu bersama dengan telur yang lainnya. Nah, itu berarti ibu dari si Gudetama emang ada di peternakan ini. Karena di peternakan ini ada satu ayam yang bernama Kana yang memang selalu menghasilkan telur yang berwarna biru. Mengetahui hal itu kemudian membuat Sakipio menjadi sedih. Karena selain mereka pastinya bukan saudara kandung, kemungkinan juga ibunya Sakipio ini udah menjadi santapan. Sementara itu, Gudetama kini dibawa si nenek untuk menemui ibunya. Nah, di tengah jalan si nenek sempat mengetahui kalau suaminya ternyata baru aja menjual Kana ibunya Gudetama ke salah seorang pembeli. Namun, begitu kendaraan itu baru aja kepengen pergi, tiba-tiba Sakipio muncul dan menghentikannya. Sakipio merasa sangat senang ketika melihat Gudetama bisa bertemu dengan ibunya, meskipun dia tahu kalau dirinya nggak bisa memiliki kesempatan yang sama seperti itu. Next, di sore harinya, setelah semua kenangan yang diperoleh, Gudetama sekarang berada di akhir perjalanannya, di mana si Gudetama kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada Sakipio sebelum akhirnya dia masuk ke dalam piring yang akan dikonsumsi oleh si nenek. Beberapa saat setelahnya, Sakipio kini terlihat lagi bermain dengan beberapa anak ayam lainnya. Di sini pasangan petani ini lalu mengetahui kalau rupanya tubuh Sakipio tampaknya berbeda alias lebih besar dari yang lainnya. Mereka lalu mencari tahu nih lewat stiker yang sempat ditunjukkan oleh Sakipio, di mana akhirnya mereka menemukan tempat keberadaan dari ibunya Sakipio. Sementara itu, Kana yang baru aja melahirkan telur baru, tiba-tiba telur itu terjatuh dan kemudian pecah. Nah, dari sana lahirlah si Gudetama yang baru lagi.
Oke, sekian dulu untuk alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka ya. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Keren loh semua. Ciao. And I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd and on the dance floor with the bass so loud, making my move through the room right now. She used to dance, but then she never danced again.